Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Di video ini saya akan juga melanjutkan video-video saya di minggu-minggu sebelumnya, di mana kita masih membahas virus corona atau COVID-19 dalam hal pencegahan, ya, supaya kita tidak kena atau tidak terjangkit oleh virus itu. Nah, tentu saja untuk teman-teman yang baru melihat saya punya channel, bisa subscribe seperti tertulis di bawah, dan juga bisa melihat-lihat video-video saya yang sebelumnya, baik mengenai pencegahan virus corona maupun gerakan-gerakan yang sudah banyak saya ajarkan untuk kebugaran atau kesehatan tubuh kita. Nah, untuk yang minggu ini saya melanjutkan video sebelumnya yang bisa dilihat, di mana sudah banyak dibahas juga mengenai pencegahannya, misalnya pakai masker, banyak cuci tangan dan sebagainya. Itu tidak akan saya bahas lagi, ya. Tentu saja yang sangat efektif, yang seperti sudah sering kita lihat di berita-berita, bahwa kita perlu menjaga social distancing atau menjaga jarak antar individu, yang minimum 1,5 meter sampai 2 meter. Kemudian juga memakai masker, di mana tentu saja akan mencegah virus terjangkit atau masuk ke dalam tubuh kita. Kita jangan sering-sering pegang muka kita, wajah kita, mata, hidung, dan sebagainya dengan kedua tangan kita, karena tangan kita ini banyak sekali, paling banyak mengandung virus, ya. Nah, selain itu yang sangat penting juga tentu saja kita harus menjaga higienis atau kebersihan di lingkungan kita maupun juga di tangan kita, ya, badan kita, terutama di tangan kita, ya. Itu tentu saja harus selalu bersih, ya, walaupun kita sempat bersalaman dengan orang yang punya virus corona, kalau kita kemudian mencuci tangan, virus itu akan tercuci, ya. Nah, tangan kita ini yang paling gampang tentu saja sering mencuci tangan dengan sabun. Tapi kadang-kadang kita sulit mencari tempat yang bisa cuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian kita pakai hand sanitizer. Tapi belakangan ini saya melihat banyak sekali video-video atau yang dikirim lewat WhatsApp group dan lain-lain, itu cara pemakaiannya salah. Misalnya disinfektan, ya, atau cairan untuk membunuh kuman-kuman itu dipakai di tangan, ya, disemprot-semprotkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian ada juga yang memakai hand sanitizer, kemudian disemprot-semprotkan ke meja, disemprotkan ke pegangan kunci, kemudian dilap-lap. Jadi kayak pemakaiannya banyak yang terbalik, ya. Jadi di sini akan saya jelaskan perbedaan dan juga penggunaan antara disinfektan, cairan disinfektan versus hand sanitizer, ya. Di sini sudah saya kumpulkan cukup banyak, ya, yang saya gunakan pribadi untuk disinfektan, cairan disinfektan maupun juga hand sanitizer. Kita mulai dengan cairan disinfektan dulu. Cairan disinfektan sebenarnya pada umumnya dipakai bukan di tangan kita, tapi dipakai misalnya di meja atau di kursi, di pegangan pintu, ya. Nah, caranya adalah, ini adalah salah satu disinfektan yang saya beli, ya. Kalau ini bisa dipakai, disemprotkan di ruangan, di dalam mobil atau di dalam kamar, tapi juga bisa kita semprotkan langsung, misalnya di jok mobil atau di atas meja, bisa kita semprot-semprotkan. Jadi ini adalah cairan disinfektan untuk benda mati, bukan untuk diri kita sendiri,
Ya, kemudian ada satu lagi yang kita bisa gunakan, misalnya kita sulit bawa-bawa ini cairan disinfektan. Ada yang tipe seperti tisu basah. Jadi di sini hati-hati pada saat beli tisu basah. Umumnya yang berada di supermarket itu adalah hanya tisu basah, ya. Jadi bukan disinfektan. Di mana tisu basah itu hanya biasanya bayi ganti popok dibersihkan. Jadi bentuknya adalah hanya cairan pembersih, ya, tidak mengandung alkohol juga, tidak membunuh virus. Jadi hati-hati pada saat membeli tisu basah, tolong diperhatikan. Nah, kalau ini yang saya beli adalah tisu basah tapi khusus untuk disinfektan, ya. Jadi kita bisa gunakan, kita buka, kemudian kita lapkan misalnya di mobil kita lap-lapkan, kemudian di pegangan kunci, di remote control AC dan lain-lainnya, ini bisa kita lap-lapkan, ya, dengan tisu basah ini. Nah, umumnya cairan disinfektan itu adalah bisa kita encerkan juga dari natrium hipoklorit yang seperti sering kita lihat di komplek-komplek perumahan disemprot-semprotkan. Itu sebenarnya cairan pemutih yang diencerkan. Kita buat di dalam botol, kita bisa semprot-semprotkan juga, kemudian kita bersihkan. Jadi pada dasarnya ini adalah dipakai di benda-benda mati. Sedangkan untuk hand sanitizer yang kita pakai di tangan, kalau kita tidak bisa dapat tempat untuk cuci tangan dengan sabun, itu umumnya mengandung alkohol, ya. Alkohol sih di sini beda-beda, ya. Contohnya ini adalah hand sanitizer yang bentuknya gel, itu alkoholnya 75%. Jadi alkohol ini bisa berbentuk etanol atau juga bisa berbentuk seperti ini, ya. Ini adalah isoprotanol, ya, alkohol 1 liter, bentuknya cair, ya. Yang ini 70%, tapi ini dicampur dengan semacam kayak pewangi, ya. Campurannya bisa macam-macam, tapi alkoholnya 70%. Ini juga 70%, tapi ini alkohol tanpa campuran, ini bentuknya cairan. Nah, ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk juga simple, ya. Dan ini juga murah, pembersih tangan, alkoholnya 65%. Jadi ini udah cukup 65% juga, ya. Bentuknya juga cair tapi agak sedikit kental sedikit. Kalau ini bentuknya memang benar-benar gel. Jadi ini adalah hand sanitizer. Jadi kita bisa pakai di tangan kita untuk membunuh kuman. Jadi tolong dibedakan. Jadi jangan dipakai disinfektan untuk semprot-semprot tangan. Bahkan ada yang semprot saya lihat ke wajah, ya. Jadi itu tidak baik. Nah, kemudian untuk hand sanitizer kita pakai umumnya di tangan kita saja. Oke, jadi kira-kira ini adalah perbedaannya dan juga cara penggunaannya agar teman-teman bisa jelas, ya. Kalau memang ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan teman-teman seperti biasanya, ya. Dan jangan lupa tetap harus berlatih untuk meningkatkan kita punya imunitas tubuh, sehingga walaupun kita terjangkit oleh virus, imunitas tubuh kita bisa melawan, ya, seperti yang saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Oke, sampai sekian video minggu ini. Salam sehat selalu dan stay at home, tinggal di rumah. Oke, teman-teman, sekian dan terima kasih.